Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dalam hidup ini pasti setiap kita, baik masing-masing keluarga maupun masing-masing pribadi, memiliki pandangan ke depan. Ada mungkin dari antara kita yang melihat masa depan dengan harapan. Mungkin ada juga di antara kita yang melihat masa depan itu dengan kekhawatiran. Oleh sebab itu kita bekerja keras, kita menabung, kita menyusun rencana, bahkan mengatur strategi untuk masa depan bagi kita dan keluarga. Tetapi dari antara kita bekerja menyusun rencana untuk masa depan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pernahkah kita berpikir apa yang Tuhan lihat dari cara kita memandang masa depan? Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau merenungkan tentang kisah yang sangat berharga dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8 yang sudah sama-sama kita dengarkan tadi. Di sini kita melihat ada 3 tokoh, Bapak Ibu. Yang pertama adalah Tuhan Yesus, di mana dia sedang berjalan menuju salib. Lalu ada Maria yang memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ada Yudas yang melihat masa depan dengan hati yang keliru. Jadi lewat khotbah ini mari kita telusuri satu persatu dan temukan bagaimana kita bisa memandang masa depan dengan iman, bukan dengan motif tersembunyi. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 1, Bapak Ibu Saudara, ini sedang menggambarkan tentang perjalanan Tuhan Yesus menuju salibnya. Ya, karena kita saat ini memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Jadi di sini dijelaskan bahwa 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Artinya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini Yesus tahu, dia sudah mengerti, dia sudah memahami bahwa penderitaan, jalan salib, kematian yang akan dihadapi olehnya itu sudah mulai mendekat. Itu sudah ada di depan mata. Oleh sebab itu dia datang ke Betania itu bukan untuk bersembunyi. Dia datang ke Betania itu bukan untuk lari, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia datang ke Betania untuk datang berjumpa dengan sahabat-sahabatnya. Di sana kita melihat bahwa dibuat oleh Lazarus sebuah perjamuan di mana Marta melayani makanan. Ya, dia mempersiapkan segala sesuatunya untuk perjamuan tersebut. Lalu Lazarus duduk bersama dengan Yesus dan Maria melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi lewat ayat 1 dan 2 ini Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus tidak menghindari penderitaan. Yesus tidak menghindari salib, Bapak Ibu. Tetapi justru Yesus datang berjalan untuk mendekatinya. Jadi mau diingatkan kepada kita bahwa memandang ke depan bukan berarti kita lari dari kenyataan. Tetapi memandang ke depan artinya kita menghadapi realitas dengan percaya bahwa Tuhan menyertai langkah kita. Jadi Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita memiliki ataupun mengalami ada banyak kenyataan yang mungkin tidak mudah untuk kita lewati. Mungkin itu tekanan di tempat kerja, atau mungkin masalah di dalam rumah tangga, atau mungkin biaya anak sekolah, atau mungkin juga kesehatan yang semakin menurun, bahkan pelayanan yang seolah-olah terasa berat untuk dilaksanakan. Jadi mau diingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara, saat hal-hal itu hadir di depan mata kita, saat kita memandang ke depan, Yesus mau ingatkan kita bahwa Yesus meskipun penderitaan jalan salib itu ada di depan matanya, Yesus tidak menghindar. Yesus tidak lari, tapi Yesus tetap berjalan. Dia menuju ke Betania. Dia percaya
bahwasanya Bapa menyertai. Jadi ketika kesulitan, pergumulan, penderitaan itu ada di hadapan kita, atau bahkan saat ini sedang ada, kita rasakan di tengah-tengah kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita mau diingatkan supaya kita jangan lari. Kita mau diingatkan supaya jangan kita menghindar. Tetapi mau diingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita belajar untuk boleh menghadapinya dengan iman. Iman, yaitu percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Sebab Tuhan yang menyertai kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, juga akan menanti untuk menyertai kita di hari esok. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat yang ketiga, di sini kita perhatikan bahwa maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, meminyaki kaki Yesus dan menyekakannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Di sini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perbuatan, tindakan yang dilakukan oleh Maria ini sungguh sangat menyentuh. Karena dia menuangkan minyak narwastu murni yang sangat mahal ke kaki Yesus. Tapi pertanyaannya adalah, apa sih sebenarnya itu minyak narwastu? Jadi Bapak Ibu, minyak narwastu itu adalah minyak wangi yang murni. Sangat mahal harganya. Jadi pada zaman Yesus, minyak ini sangat-sangat mahal. Kenapa sangat mahal? Karena minyak ini diambil dari akar tanaman bernama Nardojatamansi. Tanaman ini hanya tumbuh di daerah pegunungan Himalaya, Nepal, India, dan Tibet. Jadi minyak ini sangat mahal dan juga sangat langka. Karena proses pengambilannya yang sangat sulit, yaitu di pegunungan tinggi, lalu juga pengirimannya ke Palestina, ke tempat Tuhan Yesus pada saat itu berada di Betania, itu membutuhkan perjalanan yang sangat jauh. Bahkan juga biasanya minyak narwastu ini hanya dipakai untuk orang-orang kaya atau untuk kebutuhan khusus. Jadi dalam Yohanes 12 ayat 5, di sini kita dapat melihat mahal harganya ini kan tentu ada batasan. Mahalnya seberapa sih begitu kan? Tapi dalam ayat 5 kita menemukan bahwa Yudas mengatakan minyak narwastu yang digunakan oleh Maria itu setengah kati itu harganya 300 dinar, Bapak Ibu. Jadi, apa itu 300 dinar? Jadi dalam masa kehidupan Tuhan Yesus, 1 dinar itu upah kerja buruh selama 1 hari. Jadi Bapak Ibu Saudara, 300 dinar sama dengan 300 hari kerja. Jadi hampir 1 tahun penghasilan. Nah, jadi kalau kita mau sederhanakan Bapak Ibu di dalam konteks ekonomi di Pematang Siantar, di tahun 2025 ini, UMK Kota Pematang Siantar tahun 2025 pas saya cek di internet, itu sekitar 2.992.559 per bulan. Jadi jika diasumsikan 25 hari kerja Bapak Ibu, ya kan? Jadi 119.700 itu per hari menurut hitungan Siantar. Jadi dikalilah 25 hari kerja. Dapatlah UMR-nya 22.992.000. Jadi kalau mau diasumsikan 119.700 dikali 300 hari kerja sama dengan 35.910.000. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, minyak narwastu kalau mau kita analogikan ke harga di Pematang Siantar yang dituangkan ke kaki Yesus itu, harganya sama dengan 35.910.000. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, bisa kita bayangkan seolah-olah Maria mau berkata, Tuhan Yesus, Engkaulah yang paling berharga dalam hidupku. Aku menyerahkan semua pendapatanku selama 1 tahun. Ini hanya aku persembahkan kepadamu. Seolah-olah Maria berkata demikian Bapak Ibu Saudara. Dia tidak memberikan yang sisa,
tetapi dia memberikan yang terbaik kepada Yesus. Sebab mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena dia sungguh mengasihi Yesus. Maka artinya dalam kehidupan kita, apa yang bisa kita teladani dari Maria dalam konteks ayat yang ketiga ini Bapak Ibu Saudara? Artinya adalah ketika kita mengikut Yesus, berarti kita belajar kepada Maria. Kalau Maria memberikan yang terbaik, maka kita juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan kita beri waktu yang sisa untuk datang kepada Tuhan. Jangan kita beri uang sisa kepada Tuhan. Tetapi kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita memahaminya secara letterlet. Kalau Maria kasih ke Tuhan Yesus dalam setahun gajinya, kalau kami contoh Pak Pendeta, setahun makan apalah kami kalau semua kami kasih. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Artinya mau diingatkan kepada kita bahwa ketika kita bekerja, bekerjalah dengan jujur, walau penghasilannya kecil. Kalau kita melayani, melayanilah dengan sungguh, walaupun lelah. Tapi Tuhan perhatikan setiap yang kita lakukan. Dan juga pada saat ini Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam warta jemaat, ada yang namanya janji iman. Ya kan Bapak Ibu Saudara? Maka sesuai dengan program gereja itu, marilah kita beri yang terbaik kepada Tuhan dalam janji iman. Karena itu bukan untuk siapa-siapa Bapak Ibu. Untuk kitanya, untuk memasang plafon kita di tahun 2025 ini. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Walaupun penghasilan kita kecil, kita sisihkan yang terbaik untuk memberikan kepada Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini dikatakan bahwa harum dari minyak narwastu itu semerbak ke arah ruangan. Mau diartikan dari situ Bapak Ibu, setiap perbuatan baik yang kita lakukan, walaupun kecil, itu terasa bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat 4-6, di sini kita melihat bahwa Yudas menyatakan, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual untuk dibagikan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Di sini Bapak Ibu Saudara, Yudas mengajukan sebuah pertanyaan, sebuah pernyataan yang sangat mulia jika didengar bagi orang yang tidak mengenal Yudas. Tetapi di sini dalam ayat yang ke-5-6, Injil Yohanes langsung membongkar maksud dan motivasi tersembunyi apa yang dilakukan oleh Yudas. Yohanes mengatakan, ia pencuri, ia tidak benar-benar peduli kepada orang miskin. Dia cuma peduli kepada dirinya sendiri. Bapak Ibu bisa kita bayangkan, murid Tuhan Yesus ada 12, ya kan? Ikut Tuhan Yesus jadi 13. Mereka mengikuti Yesus. Ini kan artinya sudah di akhir-akhir pelayanan Yesus. Yesus hidup selama 33 tahun di dalam dunia. Dan di umur 30 tahun, Yesus sudah mulai pelayanan. Artinya, ketika Yesus melayani, mencari murid-murid, sudah 3 tahun Yesus bersama dengan 12 murid ini. Dan di dalam kelompok murid-murid Yesus ini, juga ada ternyata orang-orang yang korup. Seperti Yudas. Dalam komunitas Yesus sendiri Bapak Ibu Saudara, yang ia adalah Sang Mesias yang dijanjikan oleh Allah, yang ia adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang siap untuk menyerahkan hidupnya bagi keselamatan dunia. Bahkan di tengah-tengah komunitas kelompok Yesus sendiri, di sini kita melihat ada satu orang yang kelihatan rohani. Wah, murid Yesus, ikut Yesus melayani, ikut menyaksikan Yesus membuat mukjizat, ikut melihat Yesus membangkitkan orang mati. Ternyata orang ini kelihatan rohani tetapi hatinya korup. Jadi Bapak Ibu Saudara, mau diingatkan kepada kita bahwa bisa jadi ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin tampak peduli, tapi sebenarnya ia ingin mendapatkan keuntungan. Itulah Yudas. Di mana Yudas gagal melihat nilai dari tindakan Maria karena hatinya dikuasai oleh cinta uang.
Iya Bapak Ibu Saudara, karena sangat jelas Yohanes membongkar kejahatannya si Yudas ini. Maka kita harus melihat ke dalam diri kita. Tuhan, selama aku hidup, selama aku melayani, selama aku menjadi orang yang percaya kepadamu, sudahkah yang terbaik yang kulakukan? Mari kita berefleksi dalam Minggu Prapaskah ini Bapak Ibu Saudara. Dan juga mau diingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau hati kita penuh dengan ambisi dan keegoisan, kita tidak dapat melihat pekerjaan Allah dengan jernih. Jadi ke orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu Saudara, biasanya itu selalu mengkritik orang yang berbuat baik. Orang-orang yang seperti ini biasanya selalu mencurigai kalau ada orang yang sungguh-sungguh melayani. Maka mau diajarkan kepada kita Bapak Ibu lewat ayat yang keempat sampai ke-6 ini, untuk memurnikan hati kita. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mintalah pada Tuhan supaya kita dapat memandang ke depan dengan terang firman Tuhan, bukan dengan kelicikan hati kita sendiri. Yesus sudah menunjukkan, Yohanes sudah membongkar, ada orang-orang yang memiliki seperti kelihatan rohani tapi hatinya korup. Mudah-mudahan itu tidak ada di antara kita Bapak Ibu Saudara. Kalaupun ada di minggu-minggu Prapaskah yang kelima ini, kita diingatkan untuk bertobat dan meninggalkan semuanya itu. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 7 sampai 8, di sini Yesus mengatakan, biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Di sini Yesus mengerti, Yesus paham betul Bapak Ibu Saudara, bahwa penderitaan dan kematiannya itu sudah semakin dekat. Dia tidak mengecilkan arti tindakan yang dilakukan oleh Maria yang meminyaki, menyeka kakinya dengan rambut si Maria itu tadi. Dia menyebut tindakan si Maria ini sebagai tindakan yang profetik. Apa itu tindakan profetik? Tindakan profetik adalah suatu tindakan yang menyatakan kehendak Allah dan menyampaikan pesan ilahi, baik secara simbolis maupun secara nyata, sebagai tanda nubuat atau kesaksian tentang apa yang sedang atau Allah kerjakan. Jadi di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa Maria menangkap waktu yang Tuhan beri. Dia menyembah Tuhan, dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan sebelum semuanya berlalu. Jadi tindakan profetik ini Bapak Ibu Saudara bisa juga berarti yang pertama, mengambil keputusan iman yang berbeda dari arus dunia karena kita yakin itu kehendak Tuhan. Yang kedua, menyatakan kebenaran, keadilan, kasih Tuhan di tengah ketidakadilan dan keegoisan. Lalu yang ketiga, memberi dan melayani tanpa pamrih sebagai tanda kasih yang mencerminkan Kristus. Itulah tindakan-tindakan profetik dalam kehidupan kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, orang miskin selalu ada padamu. Ini berarti Bapak Ibu Saudara, bukan berarti Tuhan Yesus menolak terhadap kepedulian sosial. Tetapi Yesus mau menekankan bahwa waktu bersama dia itu terbatas. Nah, loh pendeta, Yesus pernah membaca dalam Alkitab, firman Tuhan berkata, aku akan selalu menyertaimu senantiasa sampai pada akhir zaman. Lalu kenapa dalam teks ini kita menemukan dalam perkataan Yesus di dalam ayat yang ke-8, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tapi aku tidak akan selalu ada padamu. Ini kan seperti kontradiksi jadinya. Begitu. Nah, jadi mau dikatakan kepada kita Bapak Ibu Saudara, kita memahami Tritunggal. Ya kan? Hakikatnya adalah Allah. Pribadinya adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu adalah pribadi. Hakikatnya adalah Allah. Maka Trinitas adalah satu hakikat, tiga pribadi. Hakikat sebagai Bapa, pribadi sebagai Anak, Bapa, dan Roh Kudus. Jadi yang mau diartikan Yesus di sini adalah pribadinya
sebagai anak di tengah dunia itu tidak lama bersama-sama dengan kalian. Waktuku sudah sebentar lagi. Tetapi orang-orang miskin itu akan selalu ada bersama dengan kamu. Jadi ini tidak kontradiksi Bapak Ibu. Memang Tuhan senantiasa sampai akhir zaman menyertai kita. Yaitu melalui pribadi Roh Kudus. Nah, jadi mau diingatkan kepada kita lewat firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Bahwa pada saat itu, prioritas saat itu adalah memuliakan Yesus. Maka pesan apa yang mau diingatkan kepada kita lewat ayat ini Bapak Ibu Saudara? Yaitu mau diingatkan kepada kita bahwa waktu, time, itu adalah anugerah. Saya katakan sekali lagi Bapak Ibu, waktu itu adalah anugerah. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah kesempatan bagi saya dan Bapak Ibu dalam Minggu Prapaskah yang kelima untuk menyembah, untuk mengasihi, untuk memberi dan melayani. Kita sedang mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Orang miskin, orang marginal, orang yang tidak memiliki keluarga, itu akan selalu ada bersama dengan kamu. Kita sepakati buat program Bapak Ibu nanti di Paskah, setelah ibadah Paskah subuh, mau dibuat tali kasih diakonia kepada anak-anak panti lewat persembahan diakonia yang selama kita kumpulkan dari minggu pertama Prapaskah sampai minggu ke-6. Jadi mari kita kerjakan apa yang Tuhan perintahkan ini lewat memberikan persembahan diakonia. Ya Bapak Ibu Saudara. Karena jangan menunda sampai hari esok. Jangan tunda juga dalam Minggu Prapaskah yang kelima ini untuk mengampuni. Jangan tunda juga untuk datang ke gereja. Jangan tunda untuk menghubungi anggota keluarga mungkin yang sudah lama tidak kita perhatikan. Sebab firman Tuhan mau ingatkan kita bahwa setiap detik yang dipakai untuk Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Saya katakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, setiap detik yang dipakai untuk Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk memahami tema memandang ke depan ini, saya mau menyatakan sebuah ilustrasi. Jadi ada seorang ibu rumah tangga bernama Ibu Maref. Dikenal dia di lingkungannya orang yang selalu siap. Jadi setiap pagi, sebelum Ibu Maref ini berangkat kerja, ia selalu mengecek ramalan cuaca di HP. Lalu dia menyiapkan payung, bahkan memastikan anak-anaknya sebelum berangkat sekolah itu membawa jas hujan. Walaupun masih langitnya cerah, tetap dibawakan jas hujan dan payung sama anak-anak. Jadi suatu hari Bapak Ibu Saudara, ketika sang Ibu Marif ini melakukan ini, tetangganya melihatnya dan berkata sambil tertawa kecil, "Woi Mak Marif, kenapa ribet kali? Langitnya masih biru loh. Gak mungkin hujan. Ngapain dibawakan payung?" Itu kata tetangganya. Lalu Mak Marif ini pun tersenyum dan menjawab, "Bu, saya tidak bisa mengatur langit, tetapi saya bisa bersiap menghadapi cuaca." Singkat cerita, benar saja Bapak Ibu Saudara. Pagi memang cerah, tapi siangnya turun hujan deras mengguyur kota. Jadi banyak orang kehujanan, terlambat. Bahkan juga karena hujan itu jadi sakit. Tetapi anak-anak dari Ibu Marif ini pulang dengan kering dan sehat. Maka demikian juga Maria dalam konteks Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8 ini. Dia memandang ke depan dengan mata iman. Ia tahu Yesus akan menderita dan mati. Maka ia tidak menunggu sampai segalanya terjadi untuk menunjukkan kasihnya. Maria bertindak sebelum semuanya terlambat. Dan Yesus berkata, biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Jadi Bapak Ibu Saudara, Maria melihat
lebih dari sekadar saat ini. Karena dia percaya bahwa Yesus akan mati dan bangkit, maka dia mempersiapkan diri secara rohani dengan kasih, dengan pengabdian, dan dengan tindakan yang penuh dengan makna. Maka mau diingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai pesan terakhir dalam khotbah ini, bahwa memandang ke depan dalam Minggu Prapaskah yang kelima bukan berarti hidup dalam ketakutan, bukan berarti hidup dalam overthinking, tetapi hidup bersiap dalam iman. Jadi mau diingatkan kepada kita, Bapak Ibu, jangan tunggu sampai sakit baru mencari Tuhan. Jangan tunggu sampai pernikahan di ujung tanduk baru minta pemulihan. Jangan tunggu sampai gereja sepi baru aktif melayani. Tetapi hari ini mau diingatkan bahwa ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengasihi, melayani, memberi, dan memuliakan Kristus dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi remah dan penguatan dalam hidup kita. Amin.